Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Nabi dalam hal ini memberi peringatan keras kepada orang-orang yang diberi kemampuan, orang-orang yang diberi keluasan rezeki, namun tidak mau berkorban. Maka Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi, fala yaghrabanna musallana." Siapa orang yang diberi keluasan rezeki, mampu membeli ini dan itu, mampu belanja ini dan itu, akan tetapi tidak mau berkorban, Nabi usir orang tersebut. Fala yaghrabanna musallana, maka jangan kalian deketin masjid kami, jangan kalian deketin tempat salat kami. Orang tersebut diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله القوي المتين سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه المنهج القويم وسنى شرائع فيها القوة والتمكين بحكمته نؤمن وبقدرته نوقن عليه نتوكل وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat,
karunia yang agung, yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sekalian hamba-Nya, sehingga di siang hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Allah masih mengizinkan kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah salat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi rangkaian ibadah kita, mulai dari kita membuka mata sampai saat ini, Allah terima segala aktivitas ibadah kita dan dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, Al-Faqir selaku khatib berwasiat dan berpesan kepada para jamaah sekalian pada umumnya, dan diri Al-Faqir pribadi pada khususnya, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah di dalam makna yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah dan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Hari ini tepat tanggal 1 Dzulhijjah, bulan yang dimana di dalamnya banyak peristiwa besar yang jikalau kita mau mengambil hikmah, mau mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka sungguh manfaat yang besar yang akan kita raih. Dan sungguh apabila kita menjalankan perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di bulan Dzulhijjah ini, fa wallah, maka demi Allah, Allah akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran tarbiyah di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama yaitu Allah perintahkan kepada para manusia sekalian untuk melaksanakan ibadah haji. Sungguh hukum daripada ibadah haji adalah wajib atau fardu kepada setiap individu, setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik secara fisiknya ataupun secara finansialnya dan secara qalbu, untuk melaksanakan ibadah haji, maka diwajibkan atasnya untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala mengatakan, mengerjakan haji, serulah kepada manusia untuk berhaji, untuk menyerukan kepada manusia kepada Allah. Kepada siapa? Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ataupun makhluk lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji tersebut dibagi menjadi 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan secara finansial, atau disebut juga dengan ibadah maliyah. Ibadah yang dimana Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta yang tidak sedikit
untuk melakukan safar ataupun perjalanan menuju ibadah haji. Harta yang digunakan untuk ibadah haji merupakan harta yang halal, yang didapat dengan cara yang halal dan digunakan untuk ibadah haji. Maka tidak sepantasnya dan tidak akan diterima ibadah haji seseorang yang digunakan dari harta yang haram ataupun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji merupakan ibadah fi'liyah atau ibadah yang memerlukan perbuatan, ibadah yang menguras tenaga. Karena di dalam ibadah tersebut setiap hamba dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana kegiatan-kegiatan haji tersebut dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba' kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, melaksanakan wukuf di Arafah, bermalam di Mina, melaksanakan jumrah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah orang yang berhaji, hendaklah ia menghindari segala macam penyakit hati. Dan ini dinamakan dengan ibadah qalbiyah. Hatinya harus bersih, seperti menjauhkan daripada sifat sombong, sifat riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Tidak ada perbedaan bagi si kaya dengan si miskin, si tinggi ataupun si rendah, si hitam ataupun si putih. Apapun latar belakangnya, apapun jabatannya, warna kulitnya, negara asalnya, semua sama bersimpuh di hadapan Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Semua duduk di dalam suatu padang pasir, di padang Arafah, mengharap ridhanya Allah, mengharap pandangan Allah Subhanahu wa taala, seraya menjawab panggilan Allah, mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semua, siapapun, apakah orang kaya, orang miskin, pejabat atau melarat sekalipun, tak kala melaksanakan ibadah haji, seruan yang disampaikan adalah seruan menjawab panggilan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tahapan-tahapan yang pertama dalam rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, haji bagi yang mampu. Lalu yang kedua, jikalau kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik atau finansial, maka kita diperintahkan untuk banyak beribadah, berzikir kepada Allah mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hari ini sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Merupakan kesempatan emas sebab banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Ibadah itu bisa berupa memperbanyak sedekah, berzikir, tilawatul Quran, berpuasa dan amal saleh lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamil amal fihi afdalu min 'ashri Dzulhijjah." Wa qila, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh daripada hari-hari ini, yakni hari pertama hingga ke-10 bulan Dzulhijjah. Sahabat pun bertanya, meskipun dibandingkan dengan berjihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dengan berjihad fi sabilillah, maka ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Selain amalan-amalan saleh secara umum,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu dengan puasa di hari Arafah. Karena puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Di saat para jamaah haji harus melaksanakan wukuf di Arafah sebagaimana puncak daripada ibadah haji. An-Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu dengan berdiam wukuf di Arafah. Maka dengan demikian keutamaan di hari Arafah dapat diraih oleh orang-orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Keutamaan puasa Arafah ini banyak diriwayatkan oleh perawi hadis. Di antaranya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, beliau pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab bahwasanya yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah, bahwasanya puasa di hari Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun begitu banyak orang-orang yang mengambil fadail atau fadilah, keutamaan daripada hari Arafah, maka sepantasnya kita sekalian mengambil kesempatan tersebut. Jangan sampai hari Arafah berlalu di dalam 1 tahun kita tidak mengambil manfaat apapun. Maka demi Allah tergolong kita menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, ibadah khusus yang Nabi SAW perintahkan, yaitulah melaksanakan salat Idul Adha, yakni di tanggal 10 Dzulhijjah. Amal khusus yang diperintahkan oleh Nabi SAW melaksanakan salat Idul Adha. Sebagaimana jumhur ulama menjelaskan bahawa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkorbanlah karena Tuhanmu ayyuhal ikhwan. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat nanti sebagaimana sibuknya kita, apapun kesibukan kita di tanggal 10 Dzulhijjah, sempatkan diri kita untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Lalu yang berikutnya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan udhiyah atau berkorban, yaitu yang sangat istimewa dan khusus di bulan haji ini atau di bulan Dzulhijjah ini adalah berkorban bagi kita yang memiliki kemampuan. Ibadah ini juga syarat dengan nilai tarbiyah. Bahkan sejarah diisyaratkannya. Korban pada masa Nabi Ibrahim adalah sejarah penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan inilah contoh pengorbanan, ketaatan sebagai hamba yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan korban sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adami min 'amali yawm an-nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam, innaha la ta'ti yawm al-qiyamah biguruniha wa ish'ariha wa adlafiha wa iddama la ya'u min Allah bimakanin qabla ay yaq'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang manusia perbuat pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah kecuali menyembelih atau menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulunya, kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah Allah sampaikan kepada orang-orang yang berkorban. Maka tenangkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi dalam hal ini memberi peringatan keras kepada orang-orang yang diberi kemampuan, orang-orang yang diberi keluasan rezeki namun tidak mau berkorban. Maka Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaghrabanna musallana."
Siapa orang yang diberi keluasan rezeki, mampu membeli ini dan itu, mampu belanja ini dan itu, akan tetapi tidak mau berkorban, Nabi usir orang tersebut. Fala yagrabanna musallana, maka jangan kalian deketin masjid kami, jangan kalian deketin tempat salat kami. Orang tersebut diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, perbagus daripada korban kita sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan spirit, dapat memberikan motivasi kita sekalian untuk senantiasa mengambil kemuliaan di bulan Zulhijjah ini. Terutama bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya kita melaksanakan ibadah udhiyah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Allah panjangkan usia kita, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.